Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya kami dari kelompok matematika dengan materi metode bagi dua atau metode bisection. Langsung saja kita masuk pada materinya. Silakan mungkin Yopi bisa di share screen. Ini keluar nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan tugas makalah matematika teknik metode bagi dua menggunakan Microsoft Excel yang beranggotakan oleh Ananda Jafron Rionaldo, Rifanda Suran, dan Yopi Sekirjaniza Putra. Pertama, pendahuluan latar belakang. Metode numerik adalah teknik-teknik yang digunakan untuk memformulasikan masalah matematis agar dapat dipecahkan dengan operasi perhitungan biasa, tambah, kurang, kali, dan bagi. Metode numerik adalah teknik-teknik yang digunakan untuk merumuskan masalah matematika agar dapat diselesaikan hanya dengan operasi hitungan yang terdiri dari operasi tambah, kurang, kali, dan bagi. Terdapat banyak jenis metode numerik. Masing-masing metode tersebut memiliki karakteristik umum, yaitu selalu mencakup sejumlah kalkulasi aritmatika. Metode numerik terbagi kepada beberapa macam metode dan salah satunya adalah metode yang akan kita bahas dalam makalah ini, yaitu metode numerik bagi dua atau bisa disebut bisection. Jadi, jika suatu persoalan sudah sangat sulit atau tidak mungkin digunakan dengan metode matematis atau analitik, maka kita dapat menggunakan metode numerik sebagai alternatif penyelesaian persoalan tersebut. Rumusan masalah, apa pengertian metode numerik bagi dua atau disebut bisection? Dua, bagaimana algoritma dari metode numerik bagi dua? Tiga, bagaimana contoh dan penyelesaian dengan menggunakan metode numerik bagi dua? Tujuan penelitian, mengetahui pengertian metode numerik bagi dua, mengetahui algoritma dari metode numerik bagi dua, mengetahui contoh dan penyelesaian dengan menggunakan metode numerik bagi dua. Manfaat tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah matematika teknik. Bab 2 atau pembahasan. Pengertian metode bagi dua atau disebut bisection, disebut juga pemotongan binar atau binary coping. Metode pembagian dua interval halving. Prinsip metode bagi dua adalah mengurung akar fungsi pada interval dalam kurung A, B. Selanjutnya, interval tersebut terus-menerus dibagi hingga sekecil mungkin, sehingga nilai lampiran yang dicari dapat ditentukan dengan tingkat akurasi tertentu. Selang yang baru dibagi dua lagi dengan cara yang sama. Begitu seterusnya sampai ukuran selang yang baru sudah sangat kecil. Kondisi berhenti lelaran dapat dipilih salah satu dari tiga kriteria berikut. Satu, lebar selang baru, B kurang C, besar dari, kecil dari 3. Yang dalam hal ini adalah dan nilai toleransi lebar selang yang menurung akar. Dua, nilai fungsi hampiran akar, F fungsi C sama dengan 0. Beberapa bahasan pemrograman membolehkan pembandingan dua buah bilang real, sehingga perbandingan fungsi C sama dengan 0. Galak relatif hamparan akar. C baru kurang C lama per C baru kecil dari alfa. Yang dalam ini adalah galak relatif hampiran yang diinginkan. Untuk menentukan jumlah iterasi dalam mencari akar-akar itu seperti rumus berikut. Yang dalam hal ini, R adalah jumlah lelaran pembagi dan 2.
Selang yang dibutuhkan untuk menjamin bahwa C adalah hampiran akar yang memiliki galat kurang sigma. Baiklah, selanjutnya eh, akan dijelaskan oleh teman saya itu Revanda. Oke, lanjut. Kasus yang mungkin terjadi pada penggunaan metode numeric bisection atau metode bagi dua. Yang pertama itu adalah jumlah akar lebih dari satu. Bila dalam selang AB terdapat lebih dari satu akar, banyak akarnya ganjil, hanya satu buah akar yang dapat ditemukan. Cara mengatasinya yaitu menggunakan selang AB yang cukup kecil yang memuat hanya satu buah akar. Eh, Kasus yang mungkin terjadi yang kedua itu akar ganda. Metode bagi dua tidak berhasil menemukan akar ganda. Hal ini disebabkan oleh tidak terdapat perbedaan tanda di ujung-ujung selang baru. Contohnya yaitu X sama dengan X min 3 kali 2 sama dengan X min 3 dalam kurung X min 3 mempunyai dua akar yang sama yaitu X sama dengan 3. Yang ketiga ada singularitas. Nah, pada titik singular, nilai fungsinya tidak terdefinisi bila selang AB mengandung titik singular. Lelaran metode bagi dua tidak pernah berhenti. Penyebabnya, metode bagi dua menganggap titik singular sebagai akar karena lelaran cenderung konvergen. Yang sebenarnya titik singular bukanlah akar melainkan akar semu. Cara mengatasinya yaitu periksa nilai mutlak A min B. Jika mutlak B periksa nilai B min A. Jika mutlak B min A konvergen ke 0, akar yang dicari pasti akar sejati. Tetapi jika mutlak B min A divergen, akar yang dicari merupakan titik singular, akar semu. Pada setiap lelaran pada singular, pada setiap lelaran pada metode bagi dua, kita mencatat bahwa selisih antara akar sejati dengan akar hampiran tidak pernah melebihi setengah panjang selang SAN itu. Berikutnya ada algoritma bisection. Yang pertama ada fungsi X yang akan dicari akarnya. Yang kedua, taksir bawah atas A dan batas bawah A, batas atas B dengan syarat fungsi A kali fungsi B kecil dari 0. Yang ketiga ada toleransi ini, tentukan toleransi omega. Yang keempat, iterasi maksimum. R banding R besar dari len mutlak B min A dikurang len omega per len 2. Yang kelima itu hitung fungsi A dan B. Yang keenam hitung nilai hampiran akar dengan rumus C sama dengan A plus B per 2. Yang ketujuh hitung FC. Yang kedelapan jika FA kali FC kecil dari 0 maka B sama dengan C. Jika FA kali FC besar dari 0 maka A sama dengan C. Jika FA kali FC sama dengan 0 maka akar sama dengan C. Stop. Yang kesembilan yaitu lebar selang BC. Jika BC kecil dari sama dengan omega, maka proses dihentikan dan didapatkan akar X sama dengan C. Dan bila tidak, ulangi langkah yang keenam. Nah, berikutnya ada contoh penyelesaian metode bagi dua. Contohnya, tentukan akar fx sama dengan f pangkat min x kurang x sama dengan 0 di dalam selang 0,1 dan omega sama dengan 0,001. Penyelesaiannya yang pertama yaitu fx sama dengan e pangkat min x sama dengan 0. Yang kedua a sama dengan 0 dan b sama dengan 1 dengan syarat fa kali fb kecil dari 0. Selanjutnya 1 dikali dalam kurung min 0,632125 kecil dari 0. Terus omeganya 0,001 dicek pemberhentian lelaran atau iterasi maksimumnya dengan rumus R besar dari len B min A min len mutlak omega per len 2. Masukkan angkanya sehingga didapatkan hasil R besar dari 9,96578
4293. Jadi dibutuhkan minimal 10 kali iterasi R sama dengan 0 sampai dengan R sama dengan 9 sesuai dengan jumlah iterasi pada tabel agar galan akar hampiran kurang dari 3. Yang kelima itu selang AB sama dengan 0,1, A sama dengan 0, F0 sama dengan E min 0, min 0 sama dengan 1, B sama dengan 1, F1 sama dengan E dikurang 1 kurang 1 sama dengan 0,3678794412 dikurang 1 sama dengan 0, min 0,6321205588. Yang keenam yaitu C sama dengan A plus B per 2 sama dengan 0 plus 1 per 2 sehingga didapatkan hasil sama dengan 1/2 sama dengan 0,5. FC sama dengan yang ketujuh, FC sama dengan E min X kurang X sama dengan 0. Didapatkan hasil 0,660653065597. Yang kedelapan, FA kali FC kecil dari 0 sehingga didapat selang baru C dan B. Langkah yang ke-9 yaitu B min C sama dengan 1. Jadi min 0,5 sehingga dapat hasilnya 0,5. Hal ini dilakukan sampai lelaran atau R sama dengan 9 sehingga diperoleh tabel berikut. Bisa dilihat sendiri tabelnya pada layar. Jadi hampiran akarnya adalah X sama dengan C sama dengan 0,5673828812. Dan mungkin terakhir bisa disampaikan oleh Jafron. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit kesimpulan dari beberapa hal yang sudah dijelaskan oleh rekan saya. Salah satunya adalah metode numerik adalah teknik yang digunakan untuk memformulasikan masalah matematis agar dapat dipecahkan dengan operasi perhitungan biasa, tambah, kurang, kali, dan bagi. Metode numerik dapat menyelesaikan persoalan di dunia nyata yang seringkali non-linear dalam bentuk dan proses yang sulit diselesaikan dengan metode analitik. Kemudian metode numerik terdapat metode bisection atau metode bagi dua. Metode bagi dua adalah algoritma pencarian akar pada sebuah interval. Interval tersebut membagi dua bagian, lalu memilih dari dua bagian ini dipilih bagian mana yang mengandung akar dan bagian mana yang tidak mengandung akar dibuang. Hal ini dilakukan berulang-ulang hingga diperoleh akar persamaan atau mendekati akar persamaan. Hasil yang diberikan oleh metode bisection memiliki ketelitian lebih baik dibanding dengan metode tabel. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke Yopi. Baiklah, mungkin sekian yang bisa kami presentasikan. Kurang dari lebih, kami mohon maaf karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Saya akhiri. Assalamualaikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.